Hai teman-teman, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Orang tua mungkin tidak cocok tinggal di sini. Ini adalah kota Yakus, tempat terdingin di dunia. Suhu luar ruangan rata-rata mencapai minus 50 derajat. Ketika Anda membuang secangkir air panas 100 derajat ke udara, itu langsung jatuh ke dalam sepetak kristal es. Suhu hari ini telah mencapai minus 70 derajat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hari dengan suhu terendah yang pernah ada. Orang-orang menggantung pakaian yang sudah dicuci di luar. Dia menemukan bahwa pakaian itu segera membeku menjadi suatu benda yang lebih keras dari baja. Ketika dia meninggalkan pisang di luar selama beberapa menit dan kemudian membawanya ke dalam, pisang itu akan membeku dan mengeras seperti palu. Dia terus membawa semangkuk mie instan panas keluar. Hanya beberapa menit kemudian akan membeku dan tentu saja tidak bisa dimakan. Jika orang ingin bermain ski, ambil saja sepotong goni di luar dan semprot dengan sedikit air untuk bersenang-senang dengan mainan ini. Itu sebabnya orang yang tinggal di tempat ini sama sekali tidak boleh memakai kacamata berbingkai logam karena logam akan menempel di kulit mereka. Ketika mereka ingin melepas kacamata, mereka juga akan melepas daging telinga mereka, menakutkan seperti negara. Daging kalengan ini, pipa minyak dan gas kota harus dipasang di tanah karena seluruh tanah membeku. Bahkan ada lapisan es dingin setebal 30 meter di bawah. Jika ada, mobil di kota ini pasti akan berada dalam masalah besar. Musim dingin di sini bisa bertahan sampai 6-7 bulan. Jadi kalau mau pakai mobil harus nyalakan mesin mobil 24 jam sehari. Begitu mulai bekerja. Jika mesin berhenti bekerja pasti mobil akan dibekukan dengan lapisan es yang tebal dan minyak akan membeku sesuai. Sama seperti mobil ini, hanya bisa menunggu sampai musim panas mendatang untuk dapat menggunakannya. Semua orang melihat mobil ini, mesinnya bekerja terus-menerus tetapi mungkin pemilik mobil ini tidak mengendarainya selama beberapa hari. Anda dapat melihat bahwa mobil di sini adalah mesin yang menghabiskan banyak minyak. Untungnya, kota ini kaya akan minyak dan gas alam, jadi harga bensin di sini murah, jadi kebanyakan orang membiarkan mobil mereka berjalan di udara terbuka. Mereka yang memiliki uang untuk melindungi mobil kesayangan mereka akan membangun garasi parkir berpemanas mereka sendiri. Tetapi karena mesin mobil meledak terus-menerus untuk waktu yang lama, menyebabkan polusi yang serius, seluruh kota tampak diselimuti asap tebal, yang mengakibatkan jarak pandang di kota seringkali lebih rendah dari 60 meter. Arsitektur di sini juga memiliki gaya tersendiri. Rumah sering dibangun di atas tiang karena jika membangun rumah di atas tanah, akan terjadi keruntuhan lubang es yang berbahaya karena ketebalan lapisan es. Rumah-rumah tua selama beberapa dekade akan memiliki fenomena bobrok. Pintu rumah biasanya didesain dengan gaya pintu bersayap 3 untuk mencegah masuknya udara dingin ke dalam ruangan. Perlu disebutkan bahwa makanan di sini tidak perlu didinginkan untuk diawetkan. Lebih sederhananya, kulkas di kota ini seperti barang bekas, tidak ada nilainya sama sekali. Suhu terendah lemari es adalah sekitar minus 20 derajat, dan suhu luar di sini seringkali minus 50 derajat, jadi semua orang memilih untuk mengawetkan makanan dengan menggantung di luar jendela. Warga di sini biasanya kalau tidak ada kerjaan tidak akan keluar rumah. Kalau ada yang di luar lebih dari 15 menit pasti akan ada fenomena berbahaya seperti kulit beku atau sesak nafas, handuk. Gadis dari tempat lain datang ke sini untuk bepergian karena dia melepas sarung tangannya selama sekitar 5 menit. Di permukaan kulit tangannya, ada bekas es yang membeku. Rasa sakit yang merobek ini membuatnya menangis. Sebagian besar ponsel dalam cuaca seperti ini akan kehilangan sinyal, tidak dapat digunakan seperti biasa. Di sini Anda dapat melihat model mamut yang utuh, karena suhu yang sangat rendah, ia dapat dipertahankan secara utuh. Masyarakat di sini juga tidak bisa bercocok tanam, jadi ikan adalah makanan utama mereka. Seafood di sini tentunya tidak akan disimpan di lemari es, melainkan dipajang di toko luar dan diolah, belanja karena suhu di luar jauh lebih dingin daripada di kulkas. Jadi tidak perlu khawatir seafood tidak segar. Di bawah kondisi suhu rendah seperti itu, makanan dapat diawetkan untuk waktu yang lama. Di sini tidak hanya ikan, tapi juga makanan lain seperti ayam, bebek, sapi, kelinci. Saudari ini telah menjual ikan di daerah ini selama hampir 30 tahun. Setiap hari dia akan menjual barang dari pukul 8.30 hingga pukul 20. Karena dia bekerja di luar untuk waktu yang lama, dia harus mengenakan pakaian hangat di tubuhnya, dan bahkan membentangkan karpet di tanah, jika tidak maka akan mudah terpeleset. Dalam kondisi hidup yang keras ini, hanya mereka yang berbulu tebal yang bisa bertahan. Jendela mobil mereka memiliki 2 lapisan kaca, untuk memastikan bahwa suhu hangat di dalam mobil tidak meledak. Hal yang paling menakutkan tentang mengemudi adalah ketika mengemudi di tengah jalan,
mobil tiba-tiba rusak, jika perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit, ada risiko kematian klinis, minyak di bawah kap akan membeku dalam beberapa menit. Sekarang jika telepon tidak memiliki sinyal, tidak ada cara untuk meminta bantuan, mereka akan mati beku dalam beberapa jam. Titik. Jadi orang-orang di kota sering keluar dengan kereta luncur karena jenis transportasi ini jauh lebih aman daripada mengemudi. Walaupun suhu di luar kamar sekarang sudah mencapai minus 70 derajat, sesampainya di rumah saya bisa dengan mudah berganti pakaian karena pemanas di dalam kamar sering dinyalakan. Titik. Jika itu kamu, beranikah kamu pergi ke kota terdingin di dunia untuk merasakan sensasi tinggal di tempat bersuhu minus 70 derajat? Ini adalah akhir dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan teman-teman, komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa di postingan yang lain.